Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Azura Hana Haryadi, mahasiswi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akan menyampaikan tesis saya yang berjudul Jual Beli Proforma berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di hadapan notaris, studi putusan MA nomor 4496-K-PDT-2023. Video ini dibuat guna memenuhi mata kuliah penyebarluasan tugas akhir, di mana dalam penulisan tesis saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Budi Cahyono, SHMH. Selamat menyaksikan. Jual beli tanah pada praktiknya seringkali dilakukan dengan pembuatan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat penjual dan pembeli. Adapun pada kasusnya seringkali PPJB digunakan dengan tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan aslinya, yaitu dengan itikat yang tidak baik. Salah satunya PPJB yang digunakan sebagai sarana jual beli proforma. Jual beli proforma merupakan perjanjian jual beli yang bersifat hanya formalitas atau pura-pura. PPJB yang digunakan sebagai jual beli proforma seringkali digunakan sebagai jaminan dari utang piutang. Hal itu dapat menyebabkan kerugian. Seperti contohnya pada kasus pada penelitian ini, yaitu IDH hendak menjual tanah yang sedang dijaminkan. Lalu IDH mendapatkan pinjaman dari PT OMS dan melakukan penandatanganan perjanjian utang piutang namun dengan PPJB. Saat IDH ingin melunasi namun tidak ada yang bisa dihubungi. Sertifikat milik IDH pun sudah terbit menjadi SHGB yang semula SHM atas nama PT OMS. Dari situ, yang menjadi rumusan pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana konsep jual beli dianggap sebagai jual beli proforma berdasarkan doktrin dan putusan pengadilan. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 4496 K PDT 2023. Yang ketiga, bagaimana peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang diduga sebagai jual beli proforma. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Novelty penelitian ini terletak pada putusan atas kasus yang dibahas mengesahkan PPJB yang sebelumnya dinyatakan sebagai proforma pada tingkat pengadilan pertama dan kedua demi memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. Menurut Hilman Hadikusuma, suatu perjanjian dikatakan perjanjian pura-pura atau simulasi apabila perjanjian yang dibuat berbeda dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, perjanjian yang diterangkan kepada masyarakat umum atau yang ditulis menyatakan perjanjian yang baik, sedangkan yang dilaksanakan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang diumumkan atau yang ditulis. Dan salah satu jurisprudensi menegaskan bahwa akta autentik yang tidak mencerminkan kebenaran material, misalnya jual beli yang sejatinya merupakan pemberian jaminan utang, dianggap sebagai perbuatan proforma atau semu dan karena itu tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Dalam perkara yang berkaitan dengan jual beli proforma, pertimbangan hukum hakim menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara pengadilan tingkat pertama dan banding dengan Mahkamah Agung dalam menafsirkan asas-asas hukum perjanjian. Pengadilan tingkat bawah menilai bahwa jual beli proforma merupakan bentuk perjanjian simulasi yang dibuat untuk menutupi hubungan hukum sebenarnya, yaitu utang piutang, sehingga bertentangan dengan asas itikat baik serta mengandung sebab yang tidak halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan pasal 1335 KUH Perdata. Karena itu, perjanjian semacam ini dianggap batal demi hukum meskipun secara lahiriah dibuat dalam bentuk akta autentik. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memandang bahwa selama jual beli proforma tersebut tidak terbukti mengandung unsur paksaan, penipuan atau cacat kehendak dan telah menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga beretikat baik, maka akta jual beli tersebut tetap sah dan mengikat berdasarkan prinsip kepastian hukum formal dan kekuatan pembuktian sempurna akta autentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam konteks jual beli proforma, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan keadilan substantif yang menggali kebenaran material dengan menjaga kepastian hukum formal yang melindungi validitas akta dan stabilitas hubungan hukum, sehingga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi aspek penting dalam penegakan hukum perdata di Indonesia.
Putusan Mahkamah Agung nomor 4496-K-PDT-2023 menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya, notaris secara formil dinyatakan telah menjalankan tugasnya dengan benar karena telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pembuat akta autentik. Namun dari sisi substansi, tantangan terletak pada bagaimana notaris dapat mendeteksi dan mengantisipasi motif atau tujuan hukum yang tersembunyi di balik perjanjian, khususnya dalam jual beli pro forma. Akhir kata, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik jual beli pro forma, termasuk pemahaman mendalam tentang risiko hukum, konsekuensi finansial, dan potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidaksesuaian bentuk perjanjian tersebut dengan ketentuan hukum perdata. Sekian pemaparan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.